Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Untuk informasi teman-teman, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah mengantongi regulasi top tier dari FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi teman-teman bisa merasa aman dan nyaman untuk trading di broker ini ya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Untuk informasi selanjutnya, kita juga sudah membuat segmen baru di YouTube ini, yaitu konten mengenai strategi trading yang tujuannya adalah agar teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit di bisnis ini. Dan di segmen ini nanti kita sama-sama bisa belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sekarang teman-teman mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 3 Februari yang lalu. Nah, di video di minggu lalu tanggal 3 Februari ya, ini mapping waktu harga di sini saya bilang teman-teman bisa mencari opsi buy di demand areanya ya. Kalau harga turun, teman-teman bisa buy di demand areanya, atau kalau harga naik, teman-teman bisa cari sell di supply area yang ini atau supply area yang atasnya lagi ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di time frame H4 ini arahnya Bitcoin trennya sudah mulai turun, maka opsi sell juga masih bisa menjadi pilihan yang menarik. Nah, ternyata mapping kita masih bekerja dengan baik ya, teman-teman. Jadi waktu harga naik di sini di supply area ini di uppernya, dia sempat mantul dari 99.300 ke 98.100-an ya. Dan kemudian ketika ini breakout, dia mantul lagi di supply area selanjutnya dari 102.400 turun sampai harga paling rendah di kisaran 94.800. Nah, semoga teman-teman yang menonton videonya dan entry sell di supply area sudah mulai menghasilkan profit ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan mapping dan analisis Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Nah, saya gambar dulu area supply dan demand-nya, nanti kita akan analisis bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya udah gambar supply dan demand areanya ya, yang terbaru. Jadi, teman-teman bisa lihat supply area paling dekat ada di kisaran 100.600 sampai 102.900. Supply area selanjutnya ada di kisaran 107.400 sampai 109.600. Kemudian demand area paling dekat ada di 92.800 sampai 90.700 dan demand area selanjutnya ada di 88.800 sampai 86.800. Nah, bagaimana kondisi pergerakan harga Bitcoin untuk saat ini? Jadi untuk saat ini kondisi pergerakan harga di Bitcoin masih cenderung turun ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari high di sini sampai di harga ini dia cenderung turun. Tapi turunnya ini sempat terhenti di low sini ya, dan ini mencoba untuk naik dan naiknya terhenti di high ini ya, teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat dari sini sampai ke sini, ini Bitcoin hanya sideways di kisaran supply area ini dan demand area ini. Jadi kalau bisa saya bilang kalau kondisinya itu cenderung turun tapi sideways ya. Sideway-nya itu cukup lebar ya, teman-teman. Mungkin saya gambarin dulu area sideway-nya. Nah, ini untuk area sideway-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu ini area sideway-nya, maka dalam berstrategi kita bisa mencari buy sedekat mungkin lower area ini dan mencari sell sedekat mungkin upper area sideway ini ya. Karena disitulah entry kita akan mendapatkan resiko yang kecil. Karena apa? Karena misalnya kita sell di dekat-dekat high sini, kalau dia breakout maka stop lossnya lebih sedikit. Dan kalau kita buy dekat bawah sini, ketika dia breakout maka stop lossnya juga lebih kecil ya, teman-teman, ketimbang kita entry di tengah-tengah seperti ini. Nah, kemudian di hari Rabu besok ada data news tingkat inflasi yang akan rilis dari negara Amerika ya, teman-teman. Itu juga bisa menjadi sinyal yang penting mungkin untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya ya. Kalau CPI hasilnya bisa lebih rendah daripada bulan sebelumnya, kemungkinan harga Bitcoin akan bergerak naik lagi. Tapi kalau CPI meningkat ya atau lebih tinggi daripada bulan sebelumnya,
maka kemungkinan Bitcoin akan mencoba untuk bergerak turun lagi. Nah, ketika harga Bitcoin bergerak turun, menurut saya teman-teman itu adalah peluang yang baik buat teman-teman untuk mencari entry buy. Karena apa? Karena dalam pandangan saya, dalam long term ya, Bitcoin masih punya potensi untuk naik lebih jauh sampai paling dekat di $112.000 ya teman-teman ya, dalam tahun 2025 ini. Jadi kalau Bitcoin justru turun, maka itu adalah peluang yang baik ya untuk teman-teman. Nah, terus kalau misalnya harga lagi di tengah gini, enaknya buy apa sell? Nah, kalau menurut saya, kalau harga lagi tengah ini, menurut saya enaknya wait and see ya teman-teman. Jadi teman-teman sabar sampai nanti harga Bitcoin naik atau turun. Harapan saya sih turun ya. Kalau dia turun bisa mendekati demand area ini, maka teman-teman cari entry buy aja. Mungkin untuk jaga-jaga stop lossnya di agak lebarin ya teman-teman, di bawah demand area yang bawah ini di sekitaran 86.846 ya untuk stop lossnya ya. Jadi teman-teman tinggal bisa ngitung aja, kalau misalnya pakai lot yang paling kecil, kalau dia turun sampai di sini berarti berapa dolar modal yang dibutuhin untuk bisa mengcover stop loss ini ya teman-teman. Karena saya juga banyak amatin banyak trader yang entry-nya lotnya itu terlalu besar ya teman-teman, dan akhirnya ketika misalnya dia entry di 9, misalnya katakanlah dia open posisi, ini contoh aja ya teman-teman ya. Contoh aja ya, misalnya dia waktu harga Bitcoin turun dia open posisi di sini dengan lot yang besar ya, dan harga turun sampai sini ini udah MC ya. Padahal kalau misalnya lotnya bisa dijaga ya, beberapa jam kemudian ini harga masih bisa naik sejauh ini. Artinya kita masih punya potensi profit segini ya teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya lotnya kegedean, dia hanya turun sedikit gini MC. Padahal kenyataannya di jangka panjang dia masih mampu bergerak naik lebih tinggi lagi. Nah, makanya itu tadi yang saya bilang, coba MM-nya diatur, kalau bisa stop loss-nya ditempatin di bawah 86.800 ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di time frame H4, ini EMA 100 dan EMA 200 sudah mulai cross down ya. Artinya tren di H4 secara moving average sudah mulai turun ya. Maka kalau harga naik ke EMA atau supply area, mungkin teman-teman bisa mencari opsi sell ya, karena dia sudah mulai cross down ya. Asumsinya ketika harga naik mungkin masih akan mantul dulu ya sebelum naik lebih lanjut. Jadi sell juga masih bisa menjadi pilihan yang menarik tentunya kalau entry-nya sedekat mungkin supply area di sini dengan stop loss kalau harga break 102.900 ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk sharing mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Belum banyak yang bisa saya jabarin di sini karena pergerakan harga ya masih begitu-begitu aja ya dalam seminggu terakhir. Dan sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys, thank you.